Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di R Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Subbab materi yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Satu, perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Teori Gujarat menyatakan Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat. Bukti teori ini adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Teori Mekah menyatakan Islam dibawa masuk Indonesia pada abad ke-7 oleh pedagang Arab didukung oleh adanya pemukiman Islam di Baros. Teori Persia menyatakan bahwa Islam dibawa masuk Indonesia oleh para orang-orang Persia dibuktikan oleh upacara Tabot sebagai ritual tahunan di Persia yang dirayakan di Bengkulu dan Sumatera Barat. 2. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara berjalan dengan damai. Agama dan kebudayaan Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Peranan para wali cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada 9 wali atau lebih yang dikenal dengan sebutan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, khususnya di Tanah Jawa. Ke-9 wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. 3. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. A. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Selat Malaka di sepanjang pantai barat Sumatera menjadi lokasi perdagangan para pedagang Muslim. Pada abad ke-11 di daerah Barus, terdapat gudang penyimpanan milik pedagang Tamil. Islam masuk ke Sumatera dengan jalur damai dan berkembang secara turun-temurun melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan terbentuklah kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Rute perdagangan saudagar Muslim yang melalui Selat Malaka dan Semenanjung Malaya hingga ke Tiongkok berdampak adanya kontak langsung dengan pantai utara Jawa. Hal ini disebabkan laut di pesisir utara lebih tenang daripada di pesisir selatan. Proses Islamisasi di Jawa terjadi 127 tahun lebih awal dilihat dari angka-angka tahun pada makam-makam di Sumatera dan Jawa. Kalimantan. Pada abad ke-18, Sultan Syarif Abdurrahman, seorang bangsawan Arab, menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Waringin, seorang ulama bernama Ki Gede menyebarkan agama Islam dan mendirikan masjid di sana. Proses Islamisasi di Kalimantan Selatan berawal dari permintaan bantuan oleh Pangeran Samudra. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur terjadi pada masa pemerintahan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai. Sulawesi. Agama Islam di Sulawesi pertama kali dianut oleh raja dan masyarakat Gowatalo. Dalam naskah Lontang bilang, yang pertama menganut agama Islam adalah raja-raja. Kemudian raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Maluku. Di Maluku terdapat beberapa pulau yang dijadikan tempat penyebaran agama Islam, yaitu Pulau Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Pada abad ke-8, ada 4 orang mubalik dari Irak yang datang ke wilayah tersebut. B. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Contohnya, perdagangan terutama terjadi di kota-kota pelabuhan
seperti Kesultanan Samudra Pasai. Sementara itu, mata pencarian Kesultanan Aceh adalah petani lada. Pada masa Islam terjadi peningkatan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang pendidikan. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di dalam pondok pesantren, para santri dari berbagai kalangan dan daerah belajar tentang Islam. Metode pengajaran yang diterapkan dalam pesantren adalah metode sorongan dan bandongan. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. 1. Seni bangunan. Pengaruh kebudayaan Islam dalam seni bangunan dapat dilihat dalam bentuk masjid, keraton atau istana raja, dan makam. Pada umumnya merupakan hasil perpaduan kebudayaan Islam dengan kebudayaan setempat. 2. Kebudayaan Islam banyak mempengaruhi karya sastra Indonesia. Karya sastra peninggalan masa Islam terdiri atas beberapa bentuk, yaitu karya sastra berbentuk suluk, karya sastra babat, kitab-kitab ajaran budi pekerti dan pemerintahan, hikayat peninggalan sejarah Islam. 3. Selain seni bangunan dan sastra, pengaruh kebudayaan Islam juga dapat dilihat pada seni pertunjukan, seperti tari saman, seni aksara tulisan Arab Melayu, dan seni kaligrafi. Masuk kebudayaan Islam juga mengenai sistem penanggalan baru, yaitu tahun Hijriah. 5. Hasil-hasil kebudayaan masa Islam menunjukkan telah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi dengan kebudayaan lokal masyarakat. 4. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 di timur Lok Sumawe, Aceh. Sultan pertama yang memimpin adalah Sultan Malikus Saleh. Perkembangan Kesultanan Samudra Pasai dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka. Kesultanan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan negara Cina, Persia, Turki, negara-negara Arab, dan Siam. Kesultanan ini diyakini berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan hubungan perdagangan di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16 di utara Sumatera di bawah pimpinan Sultan Ali Mugyad Syah. Kesultanan ini mengalami perkembangan yang pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, terutama di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan, serta hubungan internasional. Hubungan kerjasama dijalin dengan banyak bangsa, antara lain Mesir, Turki, negara-negara Arab, Cina, Jepang, Inggris, dan Prancis. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah pada akhir abad ke-15. Pusat kerajaannya terletak di antara Pelabuhan Bergota dan Jepara. Dalam perkembangannya, Kesultanan Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam dengan bantuan para wali. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten diperkirakan berdiri antara 1525 sampai 1526. Setelah kota Banteng Girang direbut dari kerajaan Pajajaran oleh kaum muslim yang dipimpin Maulana Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Banten menjadi pusat politik, ekonomi dan perdagangan, keagamaan, serta kebudayaan. Kesultanan Banten juga mengalami kemajuan dalam pembangunan kota, desa, dan persawahan, serta perladangan yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram diperkirakan berdiri sekitar tahun 1586 di selatan Jawa dan berpusat di Kota Gede, Yogyakarta.
Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Senopati Ing Alogo. Pada masa pemerintahannya, wilayah kesultanan bertambah luas, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Pada tahun 1755, Kesultanan Mataram pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kesultanan Gowatalo. Kesultanan Gowatalo lebih sering disebut dengan Kesultanan Makassar. Oleh karena itu, letaknya yang strategis di semenanjung barat daya Sulawesi, Kesultanan Gowatalo tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Kesultanan ini menjalin hubungan dagang dengan Malaka, Kalimantan, Cina, dan Thailand. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Keduanya terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara, sehingga mendapat julukan The Spice Island, yaitu Kepulauan Rempah-Rempah. Banyak pedagang dari berbagai negara datang untuk membeli rempah-rempah dan masuklah agama Islam yang kemudian dianut oleh masyarakat di sana. Damn.